24 jam hari ini, Kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir melakukan simulasi pengamanan pilkada yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang. Simulasi pengamanan dilakukan mulai dari penetapan calon kepala daerah hingga pemungutan suara. Diharapkan simulasi ini bisa menghalau massa pendukung yang mencoba mengganggu keamanan dan ketertiban selama tahapan pilkada berlangsung. Ratusan massa memaksa masuk ke gedung Mapolres Penukal Abab Lematang Ilir untuk memprotes tahapan pemilihan kepala daerah. Namun kedatangan massa itu langsung dihalau personel kepolisian, akibatnya aksi saling dorong dari massa dengan pihak kepolisian tak terelakkan, sehingga pihak kepolisian terpaksa menyemprotkan water cannon untuk menghentikan kerumunan dari massa. Aksi protes ini merupakan simulasi dalam pengamanan Pilkada Kabupaten Pali yang bakal digelar serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Kapolres Pali AKBP Yudi Suharyadi mengatakan, pihaknya melakukan simulasi pengamanan Pilkada Pali mulai dari tahapan hingga penetapan sampai pemungutan suara. Jumlah pasukan yang disiagakan sebanyak 2/3 ditambah ada bawah kendali operasi atau BKO dari Polda Sumsel maupun Polres terdekat. AKBP Yudi mengimbau para pasangan calon maupun pendukung tidak perlu konvoi saat pendaftaran karena harus menetapkan protokol kesehatan. Reporter dan juru kamera Berry Sandi, palpres.com. Pemirsa, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda memberikan 2 unit ponsel kepada anak panti asuhan 9 saudara di Jalan Pancasari Angkatan 66 Palembang. Pemberian ponsel pintar ini disebabkan penghuni di panti asuhan tersebut kesulitan belajar karena terkendala tidak memiliki ponsel. Di tengah pandemi COVID-19, kesulitan belajar di rumah secara daring masih menjadi permasalahan. Seperti yang dialami penghuni panti asuhan 9 saudara, mereka harus bergiliran untuk menggunakan Android. Mendengar informasi tersebut, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda langsung tergerak untuk mengunjungi dan memberikan 2 unit ponsel untuk membantu anak panti asuhan ini belajar secara daring dari rumah. Dia berharap di tengah pandemi ini anak-anak panti tetap semangat untuk belajar. Ke depan, pihaknya akan membantu jaringan internet di setiap kecamatan agar dapat membantu siswa belajar secara daring. Kebetulan saja Ibu mendengarkan atau mendapat informasi bahwa anak-anak di panti asuhan 9 bersaudara ini banyak sekali anak-anak yang usia sekolah dan mereka kesulitan untuk mengakses mata pelajaran secara online karena tidak adanya gadget atau HP Android ya. Ini juga yang menggerakkan hati saya untuk datang setelah mendapatkan informasi, dan alhamdulillah ada sedikit rezeki yang bisa kita bagikan sehingga kebutuhan anak-anak di sini terutama untuk memiliki HP Android untuk supaya mereka bisa belajar secara optimal, secara online itu bisa terpenuhi. Sementara itu, Ketua Panti Asuhan 9 Saudara Dahlia mengatakan, selama daring anak panti asuhan ini kesulitan belajar. Selama ini hanya ada 2 ponsel untuk belajar secara bergantian karena penghuni panti duduk di tingkat SD, SMP, dan SMA. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Asrama haji yang berdiri tak jauh dari komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Oku Timur kondisinya kini tampak tidak terawat. Selain ditumbuhi rumput tak terurus, banyak pintu di gedung tersebut yang rusak sehingga sebagian dipasangi kayu agar tidak terbuka. Asrama haji yang berdiri tak jauh dari komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Oku Timur kondisinya kini tak terawat. Selain ditumbuhi rumput tak terurus, banyak pintu di gedung yang berdampingan dengan RSUD Martapura tersebut yang rusak sehingga sebagian terpaksa dipasangi kayu agar tidak terbuka. Saat ini, gedung yang diperkirakan berdiri sejak 2012 itu dan tidak difungsikan sebagaimana mestinya dijaga oleh pasangan suami istri. Saat ditemui, pasangan suami istri itu menjelaskan bahwa gedung asrama haji tersebut baru 1 tahun ini kosong karena tidak digunakan. Karena pada tahun 2012 lalu sempat difungsikan oleh KPU untuk menyimpan kontak pencoblosan. Menurut mereka, kalaupun difungsikan, asrama haji itu hanya dipakai sebatas untuk Raudatul Atfal dan manasik haji.
Sementara diakui oleh sang istri, alasan mereka menjaga gedung asrama haji itu karena pihak KPU takut kertas-kertas pencoblosan yang ada di sana terbakar. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pelestarian warisan budaya di Desa Sugihan, Kecamatan Muara II, Kabupaten Oku Selatan hingga saat ini masih terjaga dengan baik. Hal ini terlihat saat tim pendataan dari Museum Negeri Sumatera Selatan mendatangi desa tersebut untuk melakukan survei benda pusaka. Rombongan disambut dengan prosesi penyambutan tamu dengan adat semende. Berikut laporannya. Pelestarian warisan budaya di Desa Sugihan, Kecamatan Muara II, Kabupaten Oku Selatan hingga saat ini masih terjaga dengan baik. Hal ini terlihat saat tim pendataan dari Museum Negeri Sumatera Selatan mendatangi desa tersebut untuk melakukan survei benda pusaka. Rombongan disambut dengan prosesi penyambutan tamu dengan adat semende. Saat tiba di Desa Sugihan, rombongan yang dipimpin Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan, Haji Chandra Ampriyadi, dikalungi bunga sebagai penyambutan tamu kehormatan. Selanjutnya dilakukan tradisi rudat atau hadrah, yakni berterbangan dengan gendang dan tarian hadroh. Tak sampai di situ, rombongan juga disambut dengan penampilan seni bela diri pedalaman yang dikenal dengan kuntau. Diketahui kuntau semende Bayur memiliki kekhasan seperti pisau dua dengan semboyan undur mare atau mencari sela. Sebelum tamu naik ke atas rumah atau tempat tamu kehormatan, warga juga menampilkan seni tari yang merupakan bagian dari seni tari asal daerah tersebut, yaitu tari tanggai. Dan terakhir, rombongan disambut dengan jamuan khas kuliner asal Bayur seperti bugis, lemang, dan kuliner lainnya. Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan, Haji Chandra Ampriyadi, mengaku sangat bahagia dengan sambutan adat yang dilakukan warga Desa Sugihan. Dia menjelaskan kedatangan tim Museum Negeri Sumatera Selatan ke daerah tersebut untuk menelusuri dan mensurvei benda pusaka warisan budaya yang masih disimpan baik oleh tetua adat. Reporter Trisna Rusli, juru kamera tim Museum Negeri Sumatera Selatan, melaporkan untuk palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.